Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Pelayan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian dari eksponen, yaitu tentang bentuk akar. Untuk materi bentuk akar sendiri sebenarnya semua sudah kalian pelajari di SMP. Jadi, pada hari ini kita hanya akan review materi bentuk akar yang sudah dipelajari di SMP dulu. Jadi, silakan dipelajari dengan baik. Semoga kalian bisa mengingat-ingat apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selamat belajar. Baiklah, mari kita mulai belajar tentang bentuk akar, mengingat tentang bentuk akar. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dari yang namanya definisi bentuk akar. Berdasarkan buku paket yang ada di Google Classroom kalian masing-masing, kalian bisa membukanya nanti. Yang namanya bentuk akar itu seperti apa? Jadi, dia itu sebenarnya berasal dari bentuk eksponen atau perpangkatan. Jika seandainya saya punya suatu bilangan pangkat rasional, pangkat pecahan, gampangnya, di mana M dan N adalah bilangan bulat, dan N itu lebih dari 0, nah kita bisa mendefinisikannya seperti ini teman-teman. Kalau ada A pangkat M per N, jadi kalau pangkatnya pecahan, itu sebenarnya dia bisa kita susun seperti ini. Nah, sama saja dengan akar N dari A yang kemudian dipangkatkan M. Atau lebih mudah lagi kita menyusunnya dalam bentuk ini. Oke, A pangkat M per N itu adalah akar N dari A pangkat M. Jadi yang di dalam akar di sini dia akan menempati tempat pembilang, sedangkan yang di luar akar ini akan menjadi menempati tempat penyebut. Ini nanti A, M maupun N akan diganti dengan angka seperti itu. Contohnya kita lihat. Nah, misalnya saya punya 3 pangkat setengah, otomatis di sini kan berarti M-nya 1 dan N-nya 2. Nah, berarti di sini M posisinya di dalam akar, berarti di sini adalah pangkat 1, tidak usah kita tulis, tidak masalah. Dan di luar akar itu adalah 2. Nah, ini ya, sebagai N-nya maka dia di luar akar yaitu angka 2. Akar pun jika dia akar 2, kita bisa untuk tidak menulisnya seperti itu. Jadi, untuk pangkat yang tidak ditulis adalah pangkat 1, sedangkan akar yang tidak ditulis adalah akar 2. Nah, jadi 3 pangkat setengah itu sama saja dengan akar 3. Kita lihat contoh lain. Misalnya 5 pangkat 2 per 3. Ini jelas bilangannya. M-nya 2, N-nya 3. M-nya 2, N-nya 3. Berarti M-nya 2, N-nya 3. M-nya 2 di sini, berarti pangkatnya adalah 2. Lalu akar, di luar akar ada angka 3. Berarti akar 3 dari 5 pangkat 2. Seperti itu ya. Tuh. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan sifat eksponen kemarin? Nah, seperti ini contohnya. Saya punya perkalian bentuk akar. Jadi, dengan ini catatannya adalah bilangan pokoknya sama. Jadi, akar 5 dari 5 pangkat 2 dikalikan dengan akar 5 sendiri. Oke. Nah, tentu saja kita harus mengubahnya ke dalam bentuk eksponen dulu. Seperti tadi, kita bentuk dalam bentuk pangkat. Yang depan otomatis 5, kita lihat pangkatnya berapa. Oke, berarti 5 pangkat 2 per 5, ini ya. Oke, kita kalikan dengan, di sini 5 ada pangkat 1 yang tidak terlihat, dan akar tadi yang tidak tertulis adalah akar 2. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk 5 pangkat setengah. Pangkat setengah itu akar, gitu ya. Oke. Nah, karena ini perkalian, maka kita punya sifat eksponen kemarin adalah pangkatnya kita jumlahkan. Sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, karena bilangan pokoknya sama, yaitu 5. Nah, kita menjumlahkan 2 per 5 ditambah setengah, seperti pada waktu SD mungkin, kita bisa menyamakan penyebut bawahnya. 5 dengan 2, maka kita jadikan penyebutnya KPK-nya yaitu 10. Nah, kalau menjadi penyebut 10, maka kita bisa mendapatkan atasnya yaitu 10 bagi 5 kali 2, kan seperti itu ya. 10 bagi 5 itu 2, 2 kali 2 berarti 4. 10 bagi 2 itu 5, 5 kali 1, 5. Berarti pembilangnya adalah 4 tambah 9.
Maaf, 4 tambah 5 atau hasilnya adalah 9. Sehingga ini kita akan mendapatkan 5 pangkat 9 per 10. Setelah itu kita bisa mengembalikannya ke bentuk akar. Jadi untuk 5 pangkat 9 per 10, jika kita dibentuk dalam bentuk akar, maka akan menjadi akar 10 dari 5 pangkat 9. Seperti ini. Oke, jadi hasil dari perkalian ini, atas ini adalah ini. Oke, itu tentang definisi bentuk akar. Ini juga bisa diterapkan pada mungkin pembagian atau mungkin pangkat yang dipangkatkan seperti pada sifat-sifat eksponen yang terdahulu. Tuh. Nah, tentang sifat bentuk akar sendiri, ada dua, teman-teman. Nah, berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan. Jadi, kalau saya punya bentuk akar yang ditambah atau kurang dengan bentuk akar yang lainnya, perhatikan di sini. Kalau yang bisa dijumlah atau dikurangkan itu mensyaratkan bahwa di bawah akar ini adalah bilangan yang sama. Kalau tidak sama maka tidak bisa. Nah, kalau dijumlah atau dikurang maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pokok di depannya ini. Tuh. Jadi tinggal A tambah atau dikurangi B lalu akar C. Nah, kalau untuk perkalian, maka kita bisa seperti ini teman-teman. Kalau perkalian tidak ada syarat bilangan akarnya harus sama, tetapi bebas. Yang penting nanti bilangan di luar akar dikalikan dengan bilangan yang di luar akar, lalu bilangan di dalam akar dikalikan dengan bilangan di dalam akar. A kalikan B, akar C kalikan D, seperti ini. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya saya akan mencari hasil dari 3 akar 5 dikali 1 min 2 akar 2 ditambah 4 akar 5 ini. Jadi 3 akar 5 ini dikalikan dengan ini ya. Satu rangkaian ini lalu dijumlahkan dengan 4 akar 5. Nah, tentu teknik mengalikannya kalian harus ingat untuk bentuk seperti ini. Pertama, nanti kalau misalnya ini aturan distributif ya. 3 akar 5 harus kita kalikan dengan 1 dulu, seperti ini. Lalu kemudian 3 akar 5 juga kita kalikan dengan 2 akar 2 ini. Oke, 3 akar 5 kali 1, berarti 3 akar 5 itu sendiri ini ya. Oke, seperti ini perkaliannya, berarti ini berdasarkan sifat ini. Berarti 3-nya kita kalikan 1, akar 5-nya tidak kita kalikan karena satunya tidak mempunyai akar. Oke, lalu perkalian yang kedua 3 akar 5 dikalikan min 2 akar 2. Maka 3-nya kita kalikan 2, lalu 5-nya akar 5 dikalikan dengan akar 2. Seperti ini. 3 kali 2, lalu akar 5-nya kalikan akar 2, kita gabung dalam bentuk 1 akar seperti ini. Oke, lalu yang terakhir di sini tidak diapa-apakan, 4 akar 5 saja. Nah, sehingga kita bisa memperoleh di sini perkaliannya hasilnya 3 akar 5. Lalu di sini 6, ini 10, kita memperoleh min 6 akar 10 seperti ini. Lalu di sini tetap 4 akar 5. Berdasarkan sifat yang pertama tadi bahwa yang bisa dijumlah adalah hanya bilangan dengan akar yang sama. Berarti hanya yang akar 5 saja teman-teman. Nah, maka yang kita jumlah adalah 3 ini dengan positif 4. 3 plus 4 berarti kita memperoleh 7 akar 5, akar 10-nya tidak punya kawan, jadinya sudah tidak diapa-apakan. Jadi kita mempunyai hasil 7 akar 5 dikurangi 6 akar 10. Gitu ya. Ini sudah tidak bisa diapa-apakan karena akarnya sudah berbeda. Oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Masih mirip-mirip tadi. Oke, misalnya ini perkalian 2 buah bentuk akar ya. Di sini ada akar 2 ditambah 2 akar 3. Lalu dikalikan dengan 4 akar 2 dikurangi 5 akar 3. Perkaliannya ingat, seperti pelangi kalau zaman SMP dulu mungkin kalau kalian ingat ya. Nah, nanti di sini pertama akar 2 dikalikan dengan 4 akar 2, lalu selanjutnya akar 2-nya dikalikan dengan 5 akar 3, berarti gini ya, depan kali depan, nanti depan kali belakang. Lalu kita susulkan dengan yang belakang kali yang depan, lalu dikalikan lagi dengan yang belakang, seperti ini. Nah, di sini kita langsung mendapatkan hasilnya, begini, akar 2 kali 4 akar 2, itu kan 4-nya dikalikan 1 yang luar, jadi 4.
Akar 2 kali akar 2 akan jadi akar 4. Kalau yang sudah bisa langsung, oh akar 4 itu kan 2, ya wes 2 gitu. Berarti 4 kali 2. Tuh. Lalu di sini yang kedua, akar 2 dikali 5 akar 3. 5-nya nggak punya teman lagi di depan, sehingga tetap 5. Akar 2 kali akar 3. 2 kali 3 itu 6. Oh, mendapatkan 5 akar 6. Lalu selanjutnya yang biru ini, 2 dikalikan 4 itu 8, 3 dikalikan 2 itu 6, sehingga mendapatkan 8 akar 6. Terakhir, 2 kalikan 5 itu 10, lalu akar 3 kali akar 3 jadi akar 9. Tuh. Nah, tanda plus minusnya ini mengikuti ya. Kalau plus dikalikan dengan plus, maka hasilnya nanti positif. Positif dikalikan negatif, berarti hasilnya negatif. Positif kalikan positif itu positif. Positif dikalikan negatif, maka dia akan negatif. Seperti ini. Kita cari bilangan dengan akar yang sama. Nah, ini ketemu 6-nya ini ya. Lalu ini akar 4 dan akar 9 kita bisa hitung. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Sehingga kita mendapatkan, nah ini, 4 kali 2 itu 8. Yang belakang 10 kali 3, akar 9 kan 3 ya. Berarti 30. Yang akar 6 berarti min 5 ditambah 8. Min 5 tambah 8, oh 3. Gitu. Berarti kita mendapatkan ini. Dan masih bisa kita sederhanakan lagi. Yang tidak punya akar ada 2. 8 dengan min 30. 8 min 30 itu berarti negatif 22. Ya, jadi min 22 ditambah 3 akar 6. Nah, itu contoh berkaitan dengan sifat-sifat bentuk akar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana merasionalkan bentuk akar. Ini juga sudah kalian pelajari di SMP. Ada beberapa cara untuk merasionalkan bentuk akar, mulai dari yang paling sederhana. Yang paling sederhana yang dimaksudkan adalah di bawah akar itu adalah hanya ada satu akar. Oke, begini ya, yang namanya merasionalkan atau bentuk yang belum rasional itu adalah saat di bawah per itu masih ada akar. Jadi kalau di bawah per masih ada akar, maka kita harus membuat dia agar akarnya itu tidak ada di bawah. Artinya di bawah tidak ada akar. Baru itu dinamakan bentuk yang rasional. Nah, yang pertama itu kita mempunyai yang di bawah akar itu hanya ada satu suku yang berbentuk akar seperti ini. Nih. Nah, bagaimana caranya waktu SMP dulu? Oke. Kita lihat contohnya sekarang. Misal saya punya 6 per akar 3. Jadi kita di sini mau membuat agar akar 3 di bawah per ini. Nih, dia akan hilang akarnya gitu. Bagaimana caranya? Akar akan hilang jika dia dikalikan dengan dirinya sendiri atau dengan akar 3 juga gitu. Nah, berarti kita kalikan saja dia dengan akar 3. Oke. Kalau yang bawah dikalikan dengan akar 3, maka yang atas juga harus dikalikan dengan akar 3. Nah, seperti ini bentuk perkaliannya. Jadi, kita tidak mengubah nilainya. Ini sama saja kita mengalikan dengan angka 1. Oke. Nah, berarti kita kalikan sekarang 6 dikalikan akar 3, itu ya berarti 6 akar 3. Lalu akar 3 kali akar 3, itu sebenarnya kan akar 9. Nah, akar 9 itu sama saja dengan 3. Jadi dengan kata lain, kalau bilangan yang sama, berakar, terus kita kalikan, maka nanti tanda akarnya akan hilang. Ini, akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Nah, kita bisa sederhanakan di sini antara 6 dan 3. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Nah, akarnya tidak bisa nggak boleh kita mencoret akar 3 dengan 3-nya, itu nggak bisa. Gitu. Yang kita sederhanakan, kalau bilangan akar dengan bilangan akar, yang tidak berakar maka dengan yang tidak berakar. Nah, ini 6 dengan 3, hasilnya 2. 2 akar 3. Lanjut bentuk selanjutnya. Apa bedanya dengan bentuk pertama? Bentuk kedua ini di bawah per itu tidak hanya satu suku. Satu suku itu kalau lebih dari satu suku berarti nanti ada hubungan plus atau mungkin min dan lain sebagainya. Tetapi tidak harus kedua-duanya bentuk akar. Yang penting dia dua suku. Ada penjumlahan atau pengurangannya. Bisa jadi ini akar, ini bukan akar, atau mungkin ini akar, yang ini bukan akar.
Kita lihat contohnya. Nah, misalnya saya punya 4 akar 2 dibagi dengan 3 tambah akar 3. Di bawah ini ada 2 suku bilangan. Yang satunya adalah 3, yang satunya adalah akar 3. Oke. Kalau seperti ini berarti kita harus juga menghilangkan akar 3 ini yang ada di bawah. Nah, dengan apa caranya? Yaitu dengan kita kalikan dengan kawannya, sekawan, perkalian dengan sekawan. Ini ya, sekawan itu maksudnya, atau kalian menyebutnya lawan juga boleh. Lawannya siapa? Lawan penyebutnya. Karena kita yang mau kita ubah itu adalah penyebut. Ini 3 plus akar 3, maka kita harus mengalihkan dengan kebalikannya, yaitu 3 min akar 3. Perbedaannya hanya di tandanya ini. Kalau tadinya plus, maka kita kalikan min. Kalau tadinya dia min, maka kita kalikan dia dengan plus. Itu. Nah, harus sama atas bawah. Ini, sehingga ini akan senilai dengan bilangan 1. Nah, lalu kita kalikan sekarang. Perkaliannya sama dengan tadi, maka 4 akar 2 dikalikan 3 dulu. Lalu nanti 4 akar 2 kita kalikan dengan akar 3. Oke, kita lihat di sini. Yang bawah juga ya nanti ya. Jadi di sini 3 kalikan 3, terus nanti 3-nya dikalikan akar 3, lalu akar 3-nya dikalikan 3, lalu akar 3 dikalikan akar 3. Jadi perkaliannya perkalian yang kayak pelangi itulah. Apa, terserah kalian menyebutnya seperti apa. Nah, kita lihat. Satu per satu. Jadi 4 akar 2 dikalikan 3, itu 4 kali 3-nya 12, akar 2-nya tetap. Lalu 4 dikalikan akar 3, 4 akar 2 kalikan akar 3, berarti akarnya yang dikalikan, sehingga mendapatkan 4 akar 6. 3 kali 3, 9. 3 kali min akar 3, berarti min 3 akar 3. Akar 3 kalikan 3, itu 3 akar 3, tapi dia positif ya, karena dia plus, ini juga plus, maka dia plus. Nah, lalu di sini ada plus akar 3 kalikan min akar 3, itu hasilnya min, karena tadinya plus kalikan min itu min, lalu akar 3 kali akar 3 itu berarti 3. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk bentuk kenapa kita harus kalikan dengan kawannya tadi, dia akan menimbulkan ini loh, yang tengah. Yang tengah itu pasti satunya min, satunya plus. Nah, sehingga dia bisa hilang. Nah, nantinya sebenarnya kita bisa tinggal mengkuadratkan yang awal jadi 9, lalu mengkuadratkan yang belakang. Jadi ini akar 3 terus dikuadratkan, itu kan berarti hilang akarnya. Tinggal angka 3 saja. Jadi akar 3 kali akar 3 sama saja. Nah, terus nanti begini teman-teman. Sebenarnya bisa kita tulis langsung seperti ini kalau kalian sudah terbiasa nantinya. Yang atas perkalian biasa seperti ini, lalu yang bawah langsung. Oh, ini kuadrat berarti 9. Lalu akar 3 dikuadratkan, oh berarti 3. Dan tandanya mesti min yang bawah ya, yang bawah mesti min. Kalau yang atas mengikuti nanti bentuk perkalian yang atasnya. Tuh. Di sini tinggal kita sederhanakan saja, yang bawah ada 9 dikurangi 3 yaitu 6. Nah, bentuk ini pun nantinya juga bisa kalau kalian mau sederhanakan lagi. Nah, yang disederhanakan berarti bilangan yang di luar akar ya. Ada 12, 4, dan 6. Mereka masing-masing bisa dibagi 2. Berarti semuanya dibagi 2. Nanti akan jadi di sini 6 akar 2, dikurangi 2 akar 6, dibagi 3. Nah, bilangan yang di dalam akar tidak bisa dibagi atau apapun. Tuh, masih tetap. Satu contoh lagi, teman-teman. Ini hanya mengingatkan ya sifatnya, jadi kita cepat saja. Oke. Di sini ada masih sama bentuk bawahnya itu 2 suku, tapi di sini sukunya semuanya akar gitu. Berarti nanti karena di sini plus, maka kita harus punya pengali yang min. Tuh. Nah, boleh. Wes kuwi roti. Nah, kalau di sini plus, maka tadi pengalinya harus min. Atas bawah harus sama agar nilainya mereka adalah 1. Begini ya. Oke, jadi tinggal kita kalikan. Nah, ini yang dikalikan berarti yang bawah kayak tadi aja, Bu. Yang bawah itu biar langsung dikuadratkan. Oke, nggak masalah. Oke, berarti kita tinggal mengalihkan yang atas seperti tadi ya. Berarti akar 5 dikalikan 2 akar 5. Akar 5 dikalikan min 3. Lalu nanti 4 akar
3 dikalikan 2 akar 5 dan 4 akar 3 dikalikan akar 3 ini. Saya tidak jabarkan garis-garisnya, tapi nanti silahkan kalian tulis sendiri di buku kalian. Gini. Nah, teman-teman, gampangannya ya. Akar 5 kali 2 akar 5. Kita pikirkan yang atas dulu, jangan lihat yang bawah dulu nanti. Akar 5 kali 2 akar 5 berarti 2, atau akar 5 kali akar 5-nya kan jadi hilang, jadi 5. Lalu di sini akar 5 dikali min akar 3, berarti min akar 5 kali 3 itu 15. Sudah paham ini harusnya. Akar 4 akar 3 dikalikan 2 akar 5, berarti 4 kali 2 itu 8, 3 kali 5 itu 15. Tandanya di sini min, di sini plus, berarti jadi min. Lalu di sini 4 akar 3 kali min akar 3, min ketemu min dia jadi plus, lalu 4-nya sendiri akar 3 kali akar 3 itu jadi 3. Lalu sekarang yang bawah seperti tadi yang kita bilang, boleh kalian mengalihkan menjabarkan seperti ini, tetapi dia akan lebih cepat kalau misal kita kuadratkan saja semuanya, lalu tandanya kita ubah jadi min. 2 kuadrat itu 4, akar 5 kuadrat itu berarti hilang akarnya jadi 5, akar 3 kuadrat itu 3. Ingat tandanya di sini selalu negatif atau min. Nah, tinggal kita hitung. Ini 2 kali 5 berarti 10. Ini berarti kita lihat ya. Min akar 15, min 8 akar 15. Ini sama bilangan pokok dalam akarnya. Oke. Jadi yang kita jumlahkan tinggal depannya. Ini min 1, min 8. Min 1 dikurangi 8. Hasilnya min 9. Berarti min 9 akar 15. 4 kali 3, 12. Oke. Yang bawah 3 kita hitung juga. Berarti 20 dikurangi 3. Nah, ini yang bisa dijumlahkan adalah antara 10 dengan 12. Hasilnya berapa? 22. Jumlahan antara 10 dan 12 dikurangi 9 akar 15 per 17. Nah, sudah teman-teman, untuk bentuk akar saya rasa materinya hanya sampai merasionalkan ini, dan ini semua sudah kalian pelajari di SMP. Jadi kalau ingin lebih mantap lagi silahkan kalian buka-buka buku SMP kalian untuk mereview dulu seperti apa saya belajar, terus bandingkan dengan ini, silahkan diulang-ulang lagi perhitungannya, maka kalian insya Allah akan mantap pemahamannya. Oke, sekian dari saya cukupkan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.